Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Ester. Kita masukin ke pasal yang keempat. Bapak Ibu, kebetulan hari ini saya lagi ada di Singapura karena ada pelayanan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan hari ini. Kemarin kita sudah bahas dari pasal pertama sampai pasal 4 tentang kitab Ester. Kitab Ester ini berbicara bagaimana kita menjadi orang yang dikasihin Tuhan, menjadi orang yang difavoritkan Tuhan, dapat perkenanan Tuhan. Untuk kita mendapat perkenanan Tuhan, tentunya kita harus melakukan usaha yang lebih. Ada harga yang harus dibayar untuk kita didapatin menjadi orang yang spesial di matanya Tuhan. Kita harus memberi hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau kita belajar kitab Ester, kita akan ngerti dan pasti akan mengalami breakthrough dan terobosan. Kita akan menikmatin semua kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Saya berdoa apa yang kita pelajari di kitab Ester ini akan membuat hidup kita mengalami banyak hal, kemenangan, mengalami breakthrough dan terobosan dalam segala situasi. Kita lihat begitu baiknya Tuhan, karena Tuhan mengasihi orang pilihannya, karena Tuhan juga punya rencana yang ilahi atas anak-anak pilihannya Tuhan. Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, orang yang dikasihin Tuhan. Sekalipun dia di dalam pembuangan, dia tetap dikasihin Tuhan. Dia adalah orang yang ada di hatinya Tuhan. Hari ini kita akan melihat, kalau kita pelajarin tentang kitab Ester, ini ada beberapa tokoh. Bapak Ibu meski dengerin apa yang saya ajarkan dari pasal pertama, baru ngerti. Kita akan lihat ada tokoh namanya Ahasiweros. Itu menggambarkan Tuhan Yesus Kristus, dan Ester melambangkan kita. Tapi yang hari ini kita pelajari adalah Mordekai. Mordekai adalah Ester dalam Ester laki-lakinya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat Mordekai adalah tokoh yang luar biasa yang harusnya kita ngerti ini. Ini jarang dikotbahkan. Tapi saya melihat ada sisi yang luar biasa dari apa yang dilakukan Mordekai. Di Ester pasal yang keempat ayat pertama, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kapung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ketika Mordekai tahu apa yang dilakukan Haman ketika dia meminta surat yang di atas persetujuan raja untuk menghapuskan orang Yahudi, karena pada dasarnya Haman ini bencinya dengan Mordekai karena tidak tunduk di pasal yang ketiga. Tapi Haman gengsi untuk membunuh Mordekai sendiri, tapi dia akan membunuh seluruh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan ketika surat itu sudah disampaikan kepada para bupati-bupati negara kekuasaannya Ahasiweros, Mordekai ngerti itu, dia mulai menangis, melolong dengan pedih hatinya. Kalau Bapak Ibu kita lihat di pasal yang ketiga, itu yang membedakan antara, coba perhatikan baik-baik. Ketika Mordekai melihat bangsanya akan dibinasakan, dia melolong, dia teriak sama Tuhan. Dia baru bereaksi karena menyangkut banyak orang yang akan dibinasakan. Tetapi Mordekai ini ketika ada masalah dengan dirinya sendiri, dia akan tenang, diam. Seseorang akan ketahuan bahwa dia itu kuat di dalam Tuhan atau tidak, akan terlihat dari reaksinya ketika dia mengalami tekanan. Fokusnya itu kemana? Ada orang-orang tertentu ketika disinggung, ketika ditekan, dagingnya keluar, manifestasinya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, malah mencerminkan perbuatan daging. Kita akan lihat di perbandingannya. Ketika Mordekai melihat bangsanya mau dibinasakan, dia mulai bereaksi. Dia nangis sama Tuhan. Dia melolong dengan nyaring, dengan hati yang pedih. Tetapi Mordekai ketika ada masalah secara pribadi, dia bereaksinya berbeda. Coba kita akan lihat di Ester pasal yang ketiga, ayat 3 sampai yang ke-6. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya, maka hal itu diberitahukan
merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ketika Mordekai disuruh berlutut, ada masalah pribadi dengan Haman, Mordekai nggak bergeming. Dia cuek, dia tenang, dia rileks dan santai. Tetapi ketika melihat tidak menyangkut dirinya sendiri, menyangkut banyak orang Yahudi, baru Mordekai bereaksi. Ini berbeda, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Haman. Ketika ada masalah pribadi, Mordekai tenang. Dia nggak terlalu panik, dia nggak terlalu bereaksi. Sekalipun disuruh sujud oleh Haman, dia nggak terlalu pusing. Karena dia nggak mau sujud. Karena ini keturunan bangsa yang berdosa, dia nggak mau sujud menyembah Haman. Dia tahu dia adalah keturunan orang Amalek, bangsa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu mesti dengerin seri pengajaran ini dari part pertama sampai kemarin. Bapak Ibu, nanti ada link di deskripsi, Bapak Ibu bisa ngerti supaya tahu jalan ceritanya apa yang saya sampaikan hari ini. Ketika Mordekai melihat bangsanya mau dibunuh, dibinasakan, baru Mordekai bereaksi. Seseorang yang terlihat sebenarnya yang jadi fokus utamanya itu siapa? Dirinya sendiri atau tujuan Tuhan dalam hidupnya? Akan terlihat dari reaksi kita. Reaksi kita ini menentukan masa depan kita. Reaksi kita juga menentukan seperti apa kita ini di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen, fisiknya sih kelihatan ibadah, tapi reaksinya seringkali malah tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Reaksi kita ini penting. Mordekai bereaksi ketika bangsanya mau dibinasakan. Tapi kalau menyangkut pribadinya, masalah persoalannya, dia tidak terlalu pusing. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan Haman. Kita lihat, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman berikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Berbeda reaksinya. Haman ketika melihat reaksi Mordekai yang tidak sujud, dia panas hati. Hati-hati, kalau kita ini gampang panas hati, kita gampang marah. Bukti kita ini sebenarnya hanya fokus pada masalah kita, pada keperluan kita, pada kepentingan kita. Kita nggak terlalu fokus dengan tujuan Tuhan. Jangan kita terlalu pusing dengan hal-hal yang membuat kita itu panas hati. Saya berdoa bahwa Ibu bisa mengendalikan diri dengan baik. Karena panas hati, amarah itu tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Justru hanya menunjukkan betapa kita ini tidak memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri. Sebagai anak Tuhan yang ngerti kebenaran firman Tuhan, harusnya semakin hari kita semakin memiliki penguasaan diri, semakin bisa tahu membedakan mana yang lebih penting, mana yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu emosian, terlalu gampang bereaksi dengan hal yang sepele, hal yang sebenarnya tidak nilai dan bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya semakin hari kita bisa bertindak dengan tepat, bersikap dengan tepat, kita memiliki reaksi yang tepat seperti yang Tuhan mau. Mordekai bereaksi ketika bangsanya mau dibinasakan. Baru dia jerit sama Tuhan, baru dia teriak sama Tuhan, baru dia pingin bangsanya diselamatkan oleh Tuhan. Dan harusnya kita juga begitu. Kita lebih mementingkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau menyangkut emosi, perasaan, menyangkut masalah harga diri dan lain sebagainya, harusnya kita lebih bisa mengendalikan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Kita harus bersikap tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita bereaksi salah dan ujungnya membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan Mordekai ini, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara
luar biasa. Ini orang memiliki karakter yang berbeda dengan orang lain. Ini Mordekai ini melambangkan Esther yang dalam versi laki-laki. Dia memiliki sikap hati yang mementingkan kepentingan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Coba perhatikan, kita lihat lanjutkan di ayat yang kedua. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain gabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain gabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika Bapak Ibu ngadapin tekanan masalah, harusnya bukan hanya sekedar meratap diri, menyesalin diri, harus datang sama Tuhan. Kita berserah sama Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Yahudi ini mengalami tekanan yang berat sekali karena dia diancam untuk dibinasakan, dipunahkan, dia datang bahkan berpuasa, nangis sama Tuhan, teriak sama Tuhan, minta Tuhan campur tangan. Banyak orang Kristen ketika ngadapin masalah, ketika ngadapin tekanan, bukan fokus kepada Tuhan yang maha perkasanya, Tuhan pencipta langit dan buminya, fokusnya kepada persoalan. Sehingga persoalan dan masalah itu menjadi semakin berat. Bapak Ibu, kita mikirin masalah nggak akan selesai loh kalau kita mikirin masalah dan persoalan. Yang kita harus pikirkan adalah janji Tuhan atas hidup kita. Kita kenalin Tuhan, kita berserah sama Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita menunggu Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Bukan malah sebaliknya, kita hidup ngawur, sembarangan, sembrono, hidup seenak perut kita sendiri, ngaco, hidup kita malah ngawur dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu akan membuat hati kita ini semakin hari semakin didapatin, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya semakin hari kita semakin menyerahkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Semakin hari semakin kita berserah, kita lihat janji Tuhan. Sekalipun kelihatannya belum ada breakthrough dan terobosan, kita akan melihat bagaimana Tuhan melihat bekerja atas kehidupan kita, bukan malah datang kepada orang. Banyak orang ketika ngadepin masalah datangnya kepada orang, dibikin orang bisa menyelesaikan. Harusnya kita datang sama Tuhan. Tuhan yang punya segala sesuatunya, Tuhan empunya segala sesuatu, Tuhan yang akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidup kita. Jangan kalau ngadepin masalah datang kepada pendeta. Harusnya kau datang dulu sama Tuhan, minta dipimpin Tuhan. Bangsa Yahudi ini ketika dia diancam mau dibinasakan, dia berpuasa. Dia membentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidurnya. Tanda dia benar-benar bergantung sama Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri akan bekerja, Tuhan sendiri akan berkuasa, Tuhan sendiri akan melakukan banyak hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya berdoa ketika kita mengalami tekanan yang hebat, tekanan yang berat, bukan kita malah stres, tapi kita malah mikirin Tuhan. Harusnya kita mencintai Tuhan. Kita lanjutkan di ayat yang keempat. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Ini Esthernya, hatinya gelisah. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther mengambil harta salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan, baginda melayani dia, lalu memberikan perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Diceritakan semuanya apa yang terjadi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan hati mereka diserahkan kepada Hatta
supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya, untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Lalu masuklah Hatach menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pengawal raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang berkenan kepadanya, raja mengelurkan tongkat emas dan akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Bayangin, apa yang akan dilakukan Ester? Coba perhatikan di ayat yang ke-12. Ketika disampaikan orang kepada perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kiranya, karena engkau di dalam istana raja, engkau akan luput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan hukum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku, jangan makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh berlawanan dengan undang-undang. Kalau termaksa aku mati, biarlah aku mati. Orang yang benar-benar mencintai Tuhan itu, dia mau berkorban untuk banyak orang, bukan mikirin dirinya sendiri. Mordekai, Ester melakukan hal yang luar biasa sekali. Bahkan Ester rela kalau mau mati gak apa-apalah, asal bangsaku diselamatkan. Paling tidak aku sudah meminta kemurahan raja untuk menghadap raja supaya bangsa Yahudi tidak dibinasakan. Nah, seseorang yang fokusnya sama Tuhan, dia akan mikirin rencana yang lebih gede, bukan hanya sekedar emosinya, perasaannya, keuntungannya pribadi dan lain sebagainya. Yang dipikirin itu rencana Tuhan, sampai kegenapan rencana Tuhan itu terjadi. Dan akhirnya Bapak Ibu, maka pergilah Mordekai, diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Kalau engkau hari ini ngalami tekanan yang hebat, persoalan yang berat, rasanya gak mampu, rasanya gak bisa, rasanya gak tahu jalan keluar lagi, lakukan seperti apa yang dilakukan Ester. Puasa, seluruh orang puasa 3 hari, gak makan, gak minum, berserah sama Tuhan, menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, minta campur tangan Tuhan di baliknya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, di kitab Ester itu gak ada kata Tuhan, tetapi ada campur tangan Tuhan secara ilahi, yang ada invisible hand, tangan yang tidak terlihat yang bekerja, menjamah, bikin breakthrough, bikin terobosan, menolong, bahkan Tuhan mempromosi. Tuhan bekerja dengan caranya yang kita tidak bisa intervensi. Tuhan punya maksud dan tujuan. Selama kita ini mencintai Tuhan, selama kita ini mengasihi Tuhan, selama kita ini memberikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan sendiri akan turun dengan caranya yang ajaib, bikin breakthrough dan terobosan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kita ini memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Makanya di awal saya bilang, kasih Tuhan itu sama rata antara orang benar dan orang berdosa. Tetapi favor, kemurahan dan perkenanan Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang didapatin menyenangkan Tuhan. Tuhan berikan kasih karunia yang berbeda. Harusnya kita memiliki sikap hati yang berbeda dan dilihat reaksi kita berbeda, dan itu dipandang menjadi sesuatu yang benar-benar membuat Tuhan turun dengan caranya ajaib, mengasihi kita, memfavoritkan kita karena kita memiliki sikap hati yang menyenangkan raja di atas raja. Jangan menjadi orang yang biasa saja, lakukan menjadi orang yang di atas rata-rata, menyenangkan raja kita yang maha mulia. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini
akan membuat hatimu berubah. Jangan lihat persoalanmu, jangan lihat masalahmu. Lakukan waktu engkau menghadapi masalah persoalan, datang sama Tuhan. Kalau perlu engkau minta belas kasihan Tuhan. Mordekai dan Esther serta orang-orang Yahudi ketika diancam, dia enggak putus asa, dia datang sama Tuhan. Bahkan dia bayar harga lebih. Dia puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Dan ujungnya terjadi breakthrough dan terobosan. Saya berdoa waktu kita pelajarin kitab ini, Tuhan singkapkan sesuatu ketika menghadapi masalah tekanan. Engkau akan melihat terobosan breakthrough yang ajaib yang akan terjadi dalam hidupmu dan masa depan. Amin. Coba Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sebelum Esther menghadap raja, minta kemurahan raja, dia bersama Mordekai dan seluruh orang-orang Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam. Dia mengharapkan kemurahan Tuhan, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kita pernah lihat juga apa yang terjadi dengan kota Niniwe yang akan dimusnahkan Tuhan, yang akan ditimpakan malapetaka oleh Tuhan. Tapi ketika pemimpinnya, kota Niniwe itu, berdoa dan berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, akhirnya kota itu lepas dari murka Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau ngadepin masalah, persoalan, tekanan, ancaman atau apapun juga namanya, datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu, puasa. Puasa itu ngajarin kita untuk bergantung sama Tuhan. Kita lupa makan, kita lupa minum, kita mikirin Tuhan, kita bergaul sama Tuhan. Puasa mengajarkan bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa mengalami breakthrough dan terobosan. Kita butuh Tuhan, kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita itu butuh kemurahan Tuhan dalam menghadapi segala situasi, segala kondisi, segala keadaan. Esther, Mordekai dan seluruh orang Yahudi butuh kemurahan hati yang raja. Dia sebelum menghadap raja, seluruh rakyat Yahudi puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan, mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Datang menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Kalau kita nih berpuasa, kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai kita lupa makan, lupa minum. Fokus kita ke Tuhan. Minta penyertaan Tuhan semakin real dan nyata. Anugerahnya kemurahan semakin nyata. Dan Bapak Ibu, kita akan melihat apa reaksi Raja Ahasweros ketika Esther menghadap, dan besok kita akan pelajari ini. Saya berdoa kita semakin hari semakin diubahkan dalam hadirat-Nya. Semakin hari semakin kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin kita dibawa menjadi orang-orang yang dikasihin Tuhan. Didapatin bisa melunakkan hati Tuhan. Karena kita mencintai. Karena sikap, tindakan, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau hari ini sedang hadapi masalah persoalan yang berat, tantangan hidup yang gak tahu jalan keluarnya, apapun lah namanya yang kau alami, datang sama Tuhan. Kalau belum kau doa dan puasa di hadapan Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Cari wajahnya. Dia akan muncul dalam keperkasaannya. Allah akan muncul dalam kedahsyatannya. Cari Tuhan, cintai Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan firman-Mu. Ini untuk hormat kemuliaan, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bertambah, firman ini menjadi praktek hidup kami setiap hari. Dan kami didapati menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Mau berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan pulihkan mereka. Dan mau berdoa
Untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Tutup mata, dipenuhi kemuliaan. Ralabaka hanamasikini mindere btp. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus praise you, we adore you. Kami menyembahmu, kau layak terima glory. Dipenuhi kemuliaan. Sembah.
Yes Tuhan. Terus aku berdoa urapan itu sedang bergerak dalam ruangan ini. Now in Jesus name. Fill in Jesus name. Go. Now. Ada beberapa orang di sini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun. Bagi beberapa orang yang sedang sakit di bagian sakit, aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Go. Jesus name. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini mengalami hadirat-Mu,
mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Refresh in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Kami hormati Engkau. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu. Ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
we praise you, we adore you. Makasih Tuhan. Urapi kami semuanya yang mau belajar firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Buat kami bisa ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan.